Mari kita lihat Amos pasal 3 ayat 7. Amos pasal 3 ayat 7. Di dalam ayat itu kita menemukan sebuah kebenaran. Semaha kuasanya apapun Tuhan kita. Ternyata di ayat itu berbunyi, tanpa manusia, tanpa gerejanya, tanpa hamba-hambanya, tanpa kita yang dipilih, maka Tuhan bisa buat sesuatu tidak? Baca Amos 3 ayat 7. Sungguh Yahweh Tuhan bagaimana? Tidak berbuat sesuatu tanpa. Nah, ini kebenaran. Jadi pekerjaan Tuhan gak akan selesai tanpa kita di dunia ini. Nah, termasuk dalam ekonomi jemaat. Saudara, maka kita harus sadar. Nah, tolong hamba-hamba Tuhan, belajarnya. Saya mengalami sendiri. Saya mengalami. Maka itu saya minta, kalau ada hamba Tuhan kesulitan di dalam keuangan gereja, maaf, saya sudah mengalami belajar seperti saya. Selama seorang gembala bersama istrinya tidak pernah jujur dalam hal keuangan kepada jemaat, mau khotbah apa saja jemaat nggak akan pernah memberi. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa pendeta yang seperti saya. Di hadapan semua jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat saya itu hafal PIN ATM saya. Semuanya mereka hafal. Dan saya sering menitipkan ATM saya kepada jemaat untuk mereka sering ngecek. Kalau lagi ada perlu apa dalam pelayanan, ini ATM. Saya punya 8 ATM, saudara. Dan mereka semuanya tahu jumlah uang saya berapa. Saya terbuka dengan mereka. Maka itu sampai hari ini kami nggak pernah kesulitan. Karena jemaat tahu. Apalagi uang kas gereja. Istri saya pun nggak megang. Ada bendahara. Dan mereka berhak untuk tanya pada bendahara. Dan mereka tahu. Maka itu intinya begini. Kalau jemaat kita harapkan ingin berani investasi dalam kerajaan surga, mulai dari kita lebih dulu para pendeta. Katakan amin. Mulai dari kita. Gembala tidak boleh menghakimi jemaat dengan kata gini, karena saya sering dengar, urusan apa kamu ingin tahu keuangan kami? Wih, kejam sekali kata-kata itu. Jemaat berhak tahu uang kita. Jemaat berhak tahu uang kita dipakai untuk apa. Nggak usah takut, saudara. Maka itu sampai hari ini saya dalam pelayanan nggak pernah kekurangan, karena saya terbuka dengan mereka. Saya nggak pernah tanya kalau saudara ketemu jemaat yang saya layani. Sampai hari ini, sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan, saya itu nggak pernah khotbah perpuluhan, sama sekali tidak pernah. Saya nggak pernah memompa-mompa jemaat untuk memberi, nggak pernah. Sebab saya selalu menjadi contoh lebih dulu. Dan saya nggak pernah pamer kalau saya memberi, karena mereka tahu. Jadi itu kunci. Ayo tunjukkan kepada mereka, kita nggak usah takut. Karena Tuhan ingin kita hidup jadi berkat betul-betul, sudah. Amin. Nah, kerjasama antara kita dengan Tuhan itu mutlak dalam kehidupan kita. Karena Tuhan saja ingin melibatkan kita dalam pekerjaannya di dunia ini. Dia nggak mau sendirian. Dia selalu ingin membagi dengan kita semuanya. Ayo kita sama-sama. Jadi Amos 3:7 itu intinya begini. Kalau kita hamba-hambanya diajak kerjasama dengan Tuhan, kita tidak mau, maka itu firman-Nya, sungguh Yahweh Tuhan tidak buat apa-apa kalau kita tidak mau kerjasama dengan Dia berhenti. Nah, anggota jemaat, belajarlah untuk memberi, karena apa yang kita bisa beri itu sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Nah, untuk membuat jemaat bisa memberi, maka gembala harus jadi contoh lebih dulu. Dan jangan tertutup masalah keuangan. 2 Korintus pasal 8. Kita akan membaca sebuah kisah yang sangat hebat. Maka itu jemaat yang seperti ini saja bisa memberi. Apalagi kalau kita. Judulnya apa mulai ayat 1? Pelayanan kasih. Nah, gereja harus punya pelayanan kasih. Dan ini bentuknya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Ada apa dengan mereka? Selagi diapakan?
Ayo baca, selagi diapakan? Dicobai dengan berat. Berarti susah tidak? Susah nggak hidup mereka? Susah. Belum selesai. Dalam apa? Pelbagai penderitaan. Jadi 1-2 penderitaan atau lebih. Ini yang nggak masuk akal. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, berarti lengkap nggak susahnya mereka itu? Lengkap dan berat sekali. Ayo baca kalimat berikut. Tapi mereka bagaimana? 1, 2, 3. Sukacita mereka meluap. Stop dulu. Aneh. Bagaimana keadaan lagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacitanya meluap. Ada apa? Kondisi ketiga, mereka bagaimana? Ayo baca, mereka bagaimana? Sangat miskin. Namun mereka apa? Baca kitab saudara. Kaya dalam kemurahan. Saya nggak bisa ngerti. Hamba-hamba Tuhan, ajarkan jemaat untuk bisa hidup seperti ini. Jadi mereka susah nggak? Ayo baca, susah tidak? Sangat susah. Kalau istilah saya dalam bahasa Indonesia, saudara masih ingat ada pepatah, ada istilah sebutan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan orang yang susah sekali, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, untuk mereka saya tambahin, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi, bukan tangga kayu. Belum sempat bangun digigit anjing, anjingnya rabies lagi. Ngerti? Susahnya sudah betul-betul susah mereka itu. Nah, satu kali saya tanya pada anak-anak saya, apa bedanya mereka miskin dan mereka sangat miskin? Oh, kami diskusi. Maka itu begini ya saudara, dari tadi kalau saudara dengar saya ngajar, bagi yang pertama kali tahu, saya kalau membaca Alkitab, Roh Kudus bisa tunjukkan per kata, penekanannya di mana, itu bisa keluar semua. Nah, ini penting. Mengapa Alkitab menulis mereka itu sangat miskin? Nggak sekedar miskin. Nah, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Di bawah garis miskin itu terlalu tinggi kalimatnya. Bahasanya yuk, apa? Terlalu miskin. Iya. Nah, itu dia. Anak saya menemukan gini, salah satu, karena dia guru sejarah. Kalau miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Nah, itu bedanya. Bayangkan mereka dalam kondisi apa-apa tidak punya. Sebab sudah sangat miskin, kena pencobaan yang macam-macam, penderitaannya pun pelbagai. Bisa bayangkan. Tapi aneh, kaya dalam memberi. Kan bingung, apa yang mau diberi? Masa kentutnya? Ayo, ngerti nggak bahasa itu? Artinya gini, orang miskin pun nggak bisa makan, kan masih bisa kentut toh? Nah, itu maksud saya. Memberi apa? Lihat ayat 3. Nggak main-main mereka ini, saudara. Maka itu para gembala harus bisa memberi. Maaf ya, saya sudah melihat jemaat yang saya pimpin betul-betul seperti ini. Suatu kali, saudara, suatu kali. Itu buat saya kaget. Saya belum pernah melihat istri saya sepidak itu selama kami menikah. Belum pernah. Nah, di rumah kami pasti ada orang yang tinggal. Kami nggak pernah sendiri berdua, selalu ada keluarga yang tinggal. Rame, rumah kami selalu rame. Karena saya pakai hukum Markus 2. Markus 2 berkata begini, ketika suatu hari Yesus ada di rumah, maka berkumpullah orang banyak, sampai di muka pintu pun nggak ada tempat. Jadi saya pakai hukum itu. Rumah orang Kristen, apalagi rumah pendeta, tidak boleh sepi, harus rame terus. Kok nggak ada yang ngamen di sini? Karena ayat itu saya pakai. Jadi rumah kami itu rame terus. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Kami itu, istri saya itu nggak mau pakai pembantu di rumah. Dia ngepel sendiri, nyapu, nyuci, setrika, belanja, masak sendiri. Itu saya kagum betul. Padahal yang membantu banyak, dia tidak mau, bukan sombong. Nah, saudara,
Maka itu saya jarang sekali makan di luar. Saya menghargai betul masakan istri saya. Suatu kali istri saya itu pada cerita pada teman saya nggak tahu. Ternyata dia itu memuji saya. Betul. Kalau istri saya sudah nggak sempat belanja, nggak sempat masak, karena dia sibuk. Saya selalu bilang, di rumah ada apa? Ya itu yang saya makan. Dia sampai kaget. Dia bilang cuma ada telur asin. Ya saya makan telur asin. Cuma ada sambal ini, saya makan itu saja. Saya tidak pernah minta lebih daripada dia nggak ada. Maka itu dia sungguh-sungguh apa itu bisa hormat kepada saya karena hukum itu termasuk jemaat. Nah suatu kali istri saya pengen bakso. Dia memang suka bakso. Ada yang lewat di dalam rumah dia panggil. Udah, dia ngomong, aku mau beli bakso. Ya beli saja. Nah saya tahu hari itu kami lagi nggak punya uang. Nah ada di rumah satu keluarga, salah satu jemaat kami namanya Seger, anaknya 2. Ya udah, begitu panggil bakso, istri saya masuk dalam rumah bawa mangkok itu. Masih berdiri dia pucat di depan saya. Saya pikir dia sakit. Sampai saya mau terima baksonya. Kamu sakit? Enggak. Aku baru ingat kalau kita nggak punya uang. Mau bayar bagaimana nanti ini? Lu ada Seger, saya bilang. Saya langsung bilang sama istri namanya Ana, tolong bayar dulu bakso itu. Kalau ada uang saya bayar. Bayangkan untuk beli bakso sampai kami nggak bisa. Dan jemaat itu tahu. Maka itu saudara, kalau kita berani terbuka kepada jemaat tentang keuangan kita, nggak ada orang pelit di gereja saudara, katakan tidak ada. Jangan biarkan jemaat curiga terus tentang keuangan pendetanya. Wih, dia bisa beli motor lagi, uang dari mana itu? Wih, dia bisa ke Pontianak terus-terusan, uang apa itu? Seharusnya kan nggak perlu pusing. Entah uang mertua, uang apa kamu? Harusnya begitu bukan? Tapi tidak bisa. Mereka kita layani. Mereka ingin tahu bagaimana keuangan kita. Ketika saya banyak bicara di banyak gereja, ternyata banyak pendeta yang kesulitan untuk terbuka pada jemaatnya tentang uangnya. Saya pikir apa susahnya? Buat saya nggak susah sama sekali. Maka itu saudara, belajarlah untuk terbuka. Jadi pemimpin yang benar. Nah ayat 3. Lihat ya ayat 3 ini. Masih 2 Korintus 8. Aku bersaksi. Siapa bersaksi ini? Paulus. Maka itu pertama saya nggak percaya. Ya, mana ada orang sudah sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, kok masih bisa memberi apanya? Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut apa mereka? Kemampuan mereka. Bahkan ini yang gila, saudara. Bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka. Secara logika ekonomi, kalau sampai ada orang memberi melampaui kemampuan berarti ngutang. Betul tidak? Dia memberi karena utang. Ternyata tidak. Jadi apa yang mereka beri? Saudara, begini caranya. Kalau toh kita secara finansial, secara materi kita tidak punya. Ini yang saya temukan dalam 2 Korintus 8. Coba temukan. Pasti masih ada apa-apa dalam hidup kita. Nah biasanya begini, kalau saya sudah nggak punya apa-apa, saya tetap bisa memberi. Bukan benda, tapi nasihat. Bukan doa. Ya, kemarin di Ngabang kita belajar dengan hamba-hamba Tuhan. Saya berkata begini, sangat salah kalau ada orang datang kepada kita, baik itu jemaat kita ataupun tetangga kita yang belum Kristen, dan mereka mengadu kepada kita, lalu mereka punya masalah, terus kita cuma bilang gini, ayo kita berdoa saja. Saya paling benci mendengar kalimat-kalimat itu. Nggak bisa cuma doa saja. Salah. Itu membuat Yesus nggak dikenal oleh banyak orang. Coba saudara baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 17. Lihat ayat itu. Jadi para pendeta, para gembala jangan cuma mengajak orang berdoa kalau mereka punya masalah. Misalnya masalah hutang, ayo kita berdoa. Salah, hutang kok didoakan. Kalau hutang didoakan lunas, ayo kita hutang rame-rame terus berdoa setelah itu. Salah. Kalau ada orang yang datang kepada kita punya hutang, bukan kita tolong bayar hutangnya, tidak. Kita ajak mereka duduk, terus kita tanya, dari mana awal hutang ini? Kenapa kamu hutang? Nah, selesaikan di bagian itu.
Biasanya orang hutang itu karena iri hati pada tetangganya atau pada saudaranya, melampaui kemampuannya, betul tidak? Karena iri atau karena ingin tamak, ada kredit, nah itu bahaya. Jadi bukan cuma didoakan, diselesaikan masalahnya. Ngerti contoh itu? Nah lihat, saya baca sama-sama 17. 1, 2, 3. Barang siapa melihat ya dan nah itulah hukum kasih. Kalau kita punya sesuatu di rumah, ngomong aja makanan, ada orang datang lapar, ayo kita berdoa. Jangan suruh berdoa saja, kasih makan kita punya kok. Kok nggak amin? Ini pelit semua kalau begitu. Nah kalau kita sudah memang tidak punya apa-apa, tetap kita punya nasihat. Betul tidak Sir? Saya kok sudah lagi nggak punya apa-apa, saya tetap bisa nolong orang. Saya pakai nasihat supaya orang itu tertolong. Jadi hampir saya selama hidup jadi hamba Tuhan tidak pernah ada kata mari kita berdoa saja, tidak ada. Atau saya suruh kamu doalah, enggak. Ayo kita bereskan. Kenapa bisa begini? Ingat tadi itu Yesaya 9 ayat 5. Kita ada roh apa? Yesaya 9 ayat 5 tadi loh. Ada roh apa? Yesus namanya apa? Penasihat ajaib. Jadi ada roh nasihat dalam hidup kita. Jadi kalau ada jemaat kita betul-betul sangat miskin, tetap ajari mereka untuk kaya dalam kemurahan. Amin. Caranya beri contoh kita lebih dulu. Izinkan jemaat tahu waktu kita lagi nggak punya apa-apa, tapi kita tetap memberi. Kalau jemaat melihat pendetanya tetap memberi walaupun nggak punya apa-apa dalam bentuk yang lain diberi, jemaat nggak ada yang pelit, saudara. Katakan amin. Karena jemaat tahu hidup pendetanya seperti apa. Saya banyak memimpin panitia-panitia KKR, retreat atau apa saja. Saya tidak akan pernah mengizinkan mereka buat proposal cari dana sebelum seluruh panitia habis-habisan dulu untuk taruhkan uangnya di situ. Kalau sampai semua panitia saya lihat sudah tidak ada, termasuk saya nggak bisa lagi dan masih kurang, saya baru izinkan buat proposal. Banyak orang pelit di gereja, panitia banyak uangnya, tapi tetap minta ke bupati, kurang ajar itu namanya. Ngeri. Di Kalimantan, di Papua ternyata penyakitnya gereja sama, pintar buat proposal, minta kepada pemerintah. Memalukan. Jadi gali kemampuan kita lebih dulu, katakan amin. Gali kemampuan kita lebih dulu. Kalau sudah mentok, sudah nggak ada apa-apa lagi, baru kita ajak yang lain. Maka itu Tuhan nggak bisa memberi sebelum kita belajar untuk memberi lebih dulu. Jadi orang-orang Makedonia luar biasa. Mereka berani memberi dalam ketidakmampuan mereka sampai melebihi kemampuan mereka. Kita lihat ayat yang lain lagi supaya kita makin kuat dalam konsep untuk memberi ini dan kita tidak pernah takut kekurangan untuk hal apapun juga. Kita Filipi. Inilah hukum yang kita harus berikan kepada dunia ini. Ayat 19, ayat terkenal 4, Filipi 4 ayat 19. Siapa yang akan bagaimana? Iya, akan apa? Memenuhi apa kita? Segala keperluan kita. Menurut apanya? Kekayaan dan kemuliaan. Nah, jadi begini, sebelum kita minta apa-apa, periksa dulu. Yang kita lagi perlu ini, perlu dana ini, perlu uang ini. Ini keperluan atau keinginan. Karena yang Yahweh cukupkan, itu bukan keinginan kita, tapi keperluan kita. Maka kesimpulannya, baik pribadi maupun keluarga maupun gereja, kalau semua yang kita kerjakan itu adalah keperluan untuk kemuliaan Tuhan, maka sebetulnya tidak ada yang kekurangan.
Coba renungkan, saya ulangi lagi nih ya. Kalau kita pribadi maupun keluarga maupun gereja, kalau semua yang kita perlukan untuk kepentingan Tuhan, maka menurut Filipi 4 ayat 19, ada yang kekurangan tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang Dia cukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya adalah apa tadi? Keperluan, bukan keinginan. Jadi sebelum kita minta apa-apa, saudara, kita cek dulu ini untuk siapa. Walaupun untuk keperluan pribadi kita, tapi tetap kita harus tahu ini untuk memuliakan Tuhan. Coba baca Filipi 2:21. Nah, ini kita perlu cek. Walaupun untuk gereja, tapi cek dulu ini untuk Tuhan atau untuk pendetanya. Walaupun untuk gereja, walaupun ada kata-kata ini untuk pekerjaan Tuhan, cek dulu. Udah, Filipi 2:21. Ayo dibaca 1, 2, 3. Nah, ini masalahnya. Ketika kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri yang bukan kepentingan Kristus Yesus, maka jangan cari dana, jangan buat proposal, jangan minta duit kalau itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ngerti sekarang, saudara? Suatu kali istri saya itu pernah menghitung dari semua berkat yang kami terima, karena dia itu kerja di bank cukup lama, belasan tahun dia itu orang bank. Maka itu pembukuan istri saya itu rapinya luar biasa. Saya bersyukur punya istri seperti itu. Dia teliti soal uang, wah rapi. Tulisannya juga bagus sekali dia itu. Orang kalau baca tulisan dia itu betul-betul yang rapinya luar biasa. Dan saya itu kagum pada dia, bangga sekali. Juga kalau dia tuh ngatur rumah, soalnya kalau ke rumah kami, saya tuh kalau ada tamu, saya suka menunjukkan almari pakaian kami. Kenapa? Istri saya tuh kalau ngatur baju itu rapi kayak di toko. Maka itu kalau saya tuh ngambil baju, saya harus hati-hati. Karena saya nggak mau menyakiti dia. Karena saya kan laki bisa berantakan. Jadi tiap tamu yang datang, saya tunjukkan almari. Ya, wih, luar biasa. Betul-betul rapi, saudara. Istri saya itu nggak suka barang-barang. Di rumah kami tidak ada meja kursi tamu. Tidak ada. Meja makan ada. Kursi untuk makan ada, tapi cuma 4 saja. Kalau ada tamu bagaimana? Kami pakai tikar. Jadi di rumah kami itu tikar Kalimantan banyak sekali. Dari Kaltim, dari Kalteng, saya itu punya macam-macam jenis tikar dari Kalimantan. Dari rotan. Orang-orang kalau datang ke rumah kami lihat tikar itu bagus-bagus. Sayang di sini nggak ada tikar bagus seperti yang Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur. Ya, saudara, jadi begitu tamu datang kami buka tikar. Pulang ya kami lipat lagi tikarnya. Jadi rumah kami itu enggak penuh barang, kosong, enak sekali, adanya saja. Di kamar juga begitu, cuma ada tempat tidur dan almari. Tidak ada yang lain-lain. Ada almari buku saya. Itu paling gede itu almari buku di rumah itu, bukan almari pakaian. Saya itu kalau punya pakaian, misalnya saya bisa buat 2, belum sampai rumah, yang 2 lama saya keluarkan. Saya dikasih orang 3, yang 3 saya keluarkan dulu. Jadi jumlahnya nggak pernah tambah, tetap saja. Karena saya itu praktis, nggak mau direpoti oleh apapun juga. Nah, istri saya seperti itu, luar biasa. Nah, suatu kali dia ngomong gitu, tahu nggak? Dari semua hasil yang kita pakai untuk hidup, kami nggak punya anak kandung. Rohani banyak, kami nyekolahkan banyak anak. Bayangkan, dia ngitung yang kami pakai berdua saja, itu nggak sampai 1% dari yang kami dapat dari Tuhan tiap bulan itu. Nggak sampai. Masalahnya kami juga sering diajak makan keluar oleh banyak tamu. Jadi sedikit sekali pemakaian kami. Maka itu saya nggak pernah ngajar perpuluhan. Jemaat itu tahu. Karena 100% saya beri untuk Tuhan. 100%. Sering kekurangan. Sering. Bukan kekurangan. Sering tidak ada. Tapi kami masih hidup. Dan kami nggak pernah pusing. Suatu kali saudara kami dipaksa orang, dia pengusaha kaya, untuk kami ke Israel. Itu tahun 2006 yang lalu. Itu kelas yang paling mahal, karena semuanya bintang 5 kelas suite. Harganya mahal. Waktu itu orang Israel cuma $1,000 nggak sampai 1.500. Tapi ini $2.600 satu orang. Wah, 2 orang 5.000 lebih. Saya sayang.
Waktu itu kami sudah 4 kali ke Israel. Saya bilang nggak mau. Untuk apa ke Israel lagi? Dah gini aja. Lebih baik uangnya kamu kasih kami. Sebab kalau 5.000 sekian dolar itu hampir kira-kira 50 juta lebih. Itu bisa untuk makan anak-anak berapa bulan itu. Tapi orang ini ngotot, nggak bisa. Kami ingin kalian 2 refreshing. Saya bilang tiap hari 1 refreshing. Sampai saya bilang lihat muka saya, masuk muka stres. Saya bilang begitu. Nggak mau pokoknya pergi. Nah, kami kalah di bidang ini. Dia langsung bayar ke travelnya. Nah itu dia nggak bisa apa-apa. Kami harus pergi sudah. Tapi waktu kami mau berangkat, jemaat mau kasih, saya bilang enggak. Karena kami bukan jalan-jalan ke sana. Uang kami kalau didolarkan itu sisa 37 dolar saja. Bukan 3.700. 37 dolar Amerika. Terus saya berunding sama istri. Nggak ada lagi loh. Tinggal ini saja. Itu 11 hari sudah. Istri saya bijaksana. Pasti cukup. Toh kita nggak perlu beli apa-apa. Semua sudah all in, hotel semuanya. Ya udah, ini hebatnya dia. Kalau semua belanja kita ikut-ikut belanja, cuma lihat-lihat saja. Toh kita nggak perlu apa-apa juga. Saudara, akhirnya toh 37 dolar juga kepake. Ya bisa beli ini, bisa beli itu. 2 hari terakhir kami ada di Amman, Yordania. Karena tidak bisa langsung pulang, itu memang jatahnya. Jadi 2 malam 1 hari itu di Amman, Yordania. Jadi hari ini kami pulang dari Israel, tiba di Yordan, itu sudah jam 5 sore, langsung masuk hotel makan. Sehari besok ada waktu kosong. Lalu lusa subuh kami berangkat pulang ke Indonesia. Nah uang tinggal 1 dolar. Nah ini pemimpin turnya, Pak Peter Sondro tahu. Dia mau kasih uang. Saya bilang kami nggak butuh uang. Karena kami nggak butuh, nggak perlu kemana-mana. Nah tour leadernya itu orang yang baik, dia orang Arab. Itu kami ditelepon sampai 3 kali di kamar hotel. Ayo keluar. Ini ada mobil gratis. Kami enggak. Istri bilang ini panas. Alasannya begitu. Karena memang kami enggak butuh keluar juga. Nah malam itu makan. Sudah dapat jatah. Terus istri kita bilang pokoknya jatah kita enggak habis. Kita bungkus buat besok siang. Sarapan pun ada dapat dari hotel. Jadi makanan malam itu sisa, ada roti-roti sisa kami bungkus. Makanan pagi pun ada yang sisa kami bungkus buat siang. Botol air kami isi air dari situ. Jadi siang itu kami cuma 2 di kamar, cerita-cerita, nonton TV, makan sisa yang malam dan sisa pagi. Malam dapat makan lagi. Ya udah kami turun lagi untuk makan. Kan nggak perlu apa-apa, 1 dolar. Saya bersyukur istri saya nggak pernah ngomel. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah waktu kami mau berangkat, jemaah tahu mereka mau kasih uang. Enggak. Kami nggak butuh belanja apa-apa. Uang itu pakai untuk pelayanan semua. Di pelayanan masih perlu banyak. Nggak usah untuk kami. Maka itu saudara kita harus tahu. Kalau semuanya kepentingan siapa, Tuhan pasti akan mencukupkan. Asal bukan kepentingan diri sendiri. Bagian terakhir, Lukas 11. Nah ini cara kita hidup. Lukas 11. Kalau saya minta saudara buka Lukas 11, saya minta jujur angkat tangan. Siapa yang ada garis bawah di ayat 9? Lukas 11 coba lihat dulu. Ada nggak yang di garis bawah ayat 9 ini? Ada? Yang ada angkat tangan coba. Nggak pernah garis? Oke. Betul? Ada kasih tanda Lukas 11 ayat 9? Saya pernah marah kepada Tuhan, bahkan mengancam Tuhan pakai ayat itu. Sampai saya buka Alkitab, saya tunjuk Tuhan baca sendiri ayat ini. Bukankah Tuhan yang berjanji, kalau kamu ketok akan dibuka pintunya, kalau kamu minta akan diberi, kalau kamu cari kamu dapat. Saya sudah ketok, saya sudah cari, saya sudah minta ini berbulan-bulan. Kenapa nggak dapat? Saya kecewa. Saudara, saya masih ingat tahun 93 di Wamena ada pewahyuan di ayat itu. Saya bertobat sejak hari itu. Ternyata kuncinya pada kalimat pertama. Baca kalimat pertama 9. Ada kata-kata apa? Ayo baca, ada apa? Oleh karena itu. Nah itu rahasianya. Ternyata selama ini kita tidak pernah menyelidiki kalimat oleh karena itu. Mintalah, carilah, ketoklah, kamu semua akan dapat. Ayo jujur. Kalau ada kalimat oleh karena itu, berarti ada apa? Ada sesuatu sebelumnya. Ada persyaratan. Betul? Oleh karena apa
sehingga ada ini. Nah, baru saya sadar, saudara. Ternyata 18 tahun saya salah. Saya tidak pernah meneliti oleh karena itunya. Nah, berarti ada penjelasan sebelumnya. Langsung saja ayat 5 kita baca. Oleh karena apa? Sehingga kita boleh minta, boleh cari, boleh ketok. Ayat 5 baca. Ayo. Ya. Ya. Terus ayat 6. Kenapa pinjam 3 roti? Nah. Oleh karena itu, stop dulu. Dengar, oleh karena apa? Suatu malam ada di antara kita kedatangan tamu sahabat kita. Ya, mungkin aja mereka dari Pontianak atau dari Ngabang atau dari mana mau ke Sirikin. Tengah malam lewat Sanggoledo, warung sudah tutup semua. Anaknya lapar. Terus dia ingat, kita kan punya sahabat di Sanggoledo. Ayo kita mampir. Nah, waktu sahabat kita mampir ke rumah untuk minta makan, kita nggak punya makanan. Ayat 5 berkata, tapi di Sanggoledo kita kenal ada sahabat kita punya pabrik roti. Terus kita berkata kepada sahabat yang tengah malam jalan ini, kamu tunggu, aku akan pinjam roti ke rumah temanku. Terus datanglah kita ke pabrik roti itu. Ayat 7, coba baca. Ya. Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup. Aku pertama sudah ditutup. Aku tidak tahu kamu memberikannya kepada saudara. Ya, ayat 7 berbunyi demikian. Jadi ketika kita sampai ke rumah sahabat kita yang punya pabrik roti, jawabannya dia nolak. Maaf, jam segini kamu nggak tahu diri. Orang semua sudah tidur, semua kunci sudah tertutup, pabrik sudah tutup. Bagaimana bisa memberi roti? Nggak bisa, besok saja. Nah, ayat 8 itu dahsyat. Coba lihat ayat 8. Ya, padamu. Stop dulu. Siapa yang tidak mau bangun? Yang punya roti. Sekalipun yang nggak mau bangun. Terus kalimat berikut. Dan memberikan kepadanya oleh karena orang salah salah. Kamu jangan siksa yang dalam yang akan memberikan kepadanya apa yang. Ya, stop dulu. Dengar para gembala yang seringkali kesulitan dalam keuangan pelayanan, pakai ayat ini. Sejak hari itu tahun 93, saya berubah dalam konsep minta kepada Bapa di surga. Ternyata begini. Terjemahan yang betul di ayat 8 itu begini. Walaupun sahabat yang punya roti tidak mau bangun, kita yang minta pinjaman roti pun tidak mau kalah. Ngotot. Terserah kamu ngomong gak mau bangun, aku tetap ketok karena aku perlu roti itu. Aku tahu kamu gak akan marah karena kita ini bersahabat. Nah, yang punya roti sama-sama keras kepala juga. Ketoklah sampai capek. Aku gak akan bangun. Dan aku tahu kalau aku gak bangun memberi kamu pinjaman roti, kamu pun gak akan marah karena kamu itu temanku. Ngerti gak arti ayat 8 itu? Nah, karena dua-duanya sama-sama ngotot. Tapi ada kata kunci. Tidak malu. Siapa yang tidak malu di situ? Itu siapa tadi? Kita. Saudara, saya menangis, saya bertobat. Siapa orang yang punya roti itu? Ingat kata Bethlehem. Itu artinya rumah roti. Yesus orang Bethlehem. Dia punya roti banyak. Kita lagi tidak perlu roti. Tapi siapa yang perlu roti malam ini? Loh, itu tadi loh, siapa yang perlu roti tengah malam tadi? Ya ampun, lupa lagi. Siapa yang perlu roti datang ke kita malam-malam tadi? Ada orang, dengarkan gembala. Sekarang ini malam bukan dalam waktu Tuhan. Betul nggak? Ini kan sudah tengah malam kalau dalam hitungan rohani. Ada banyak orang kelaparan di luar kita. Lapar secara kasih sayang, lapar keselamatan, lapar pengampunan, lapar roti secara jasmani, lapar apa saja.
Mereka ketok pintu rumah kita. Kita nggak punya apa-apa, tapi ada yang kita kenal yang punya apa-apa. Lo ngerti tidak maksud ini? Siapa dia? Yesus. Milikilah sikap yang tidak malu. Hebat nggak sikapnya? Justru kita ini nggak tahu malu kalau minta untuk diri kita sendiri. Katakan ya, nggak usah malu-malu. Nah, betul tidak? Kalau kita paksa Tuhan minta ini, minta itu, kita nggak tahu malu. Seharusnya nggak tahu malu itu kita mintakan untuk orang lain, bukan untuk aku dan keluargaku. Katakan amin. Khususnya para pendeta ini. Maka itu saya berkata, kalau sampai ada pendeta sering kekurangan, maaf, karena salah dalam konsep meminta. Saya akan malu kalau saya minta kepada Yesus sahabat saya hanya untuk diri saya malu. Tapi saya nggak pernah tahu malu kalau saya minta untuk orang lain yang perlu. Amin kan? Baru oleh karena itu. Ngerti nggak? Jadi oleh karena apa kita diberi hak untuk minta, untuk cari, untuk ketok? Karena untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Sungguh saya berkata, akhirnya untuk kami berdua, kami tuh nggak pernah kekurangan. Karena apa? Ini hebatnya Tuhan. Kalau kita selalu nggak tahu malu minta kepada Yesus untuk orang lain, kita dapat cipratannya, tidak tahu kata cipratannya itu. Ngerti apa? Kata cipratannya itu apa ya katanya Pak? Remah-remahnya. Apa dapat apa? Bagiannya dapat tidak jawab. Pasti dapat. Itu yang luar biasa. Begitu lagi sekali hamba-hamba Tuhan, belajarlah kita untuk memikirkan orang lain dalam hidup. Nah, itu yang dimiliki oleh gereja Makedonia. Mereka bisa memberi lebih dari kemampuannya, sebab kemampuannya lebih itu dari Tuhan datang. Amin. Bukan untuk dirinya sendiri. Walaupun mereka sampai sangat miskin, tapi mereka bersuka cita karena mereka tidak menganggap kesangat miskinannya itu adalah penderitaan. Itu saya kagum pada gereja Makedonia. Saya kembali ke ayat 5. Ada dua kata kunci. Ayat 5 Lukas 11 tadi. Coba saudara keluarkan kata pinjamkan. Ada kata itu? Lukas 5, ayat 5 atau ayat 6? 5, betul. Nah, saya terganggu. Kenapa enggak kata minta? Apa bedanya minta dan pinjam? Coba jawab. Nah, dengarkan hamba-hamba Tuhan, saya pakai hukum itu. Semua berkat yang saya terima, saya tidak pernah merasa itu milik saya cuma pinjam. Maka terus hati-hati pakainya. Indonesia hancur sejak zaman Pak Harto. Masih ingat zaman Pak Harto? Selalu di fakta-fakta berat dibuat ringan. Salah satu penyebab Indonesia bangkrut, utangnya nggak habis-habis. Karena Pak Harto berkata itu bantuan luar negeri. Betul tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak, lihat. Pak Harto berkata itu bantuan luar negeri. Padahal itu apa? Hutang. Nggak, karena bantuan maka itu boleh dipakai, goblok. Karena dibantu, padahal itu kan hutang. Maka itu bangsa ini, pemerintah pun nggak perlu wajib membayar karena dibantu kok. Padahal itu utang. Nah, seperti itu ayat. Pinjamkanlah kepada. Jadi nggak boleh maaf. Dari kemarin dulu saya dengar laporan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dapat bantuan CPAT. Kemarin waktu lewat darin ketemu berapa pendeta. Mereka cerita bagaimana ada pengusaha pernah bantu beli lokasi tanah di Anik. Masih ingat itu ya? Harusnya tanah itu dibangun untuk ruang serbaguna buat hamba Tuhan. Sekarang dimiliki oleh seorang jenderal, orang Dayak yang Islam. Berapa banyak korupsi terjadi di dalam gereja karena kita lupa bahwa itu pinjam, bukan milik sendiri. Ngerti nggak contohnya? Pinjamkan kepadaku. Yang kedua, 3 roti. Kenapa ganjil? Kenapa nggak 5 atau 10? Kenapa cuma 3 roti? Itu rahasia besar. Karena manusia terdiri dari 3 hal. Roti pertama untuk rohnya, roti kedua untuk jiwanya, roti ketiga untuk fisiknya. Jadi Bapa di surga kalau menolong seseorang, dia harus lengkap roh, jiwa, dan tubuh. Itu istilah dalam gereja pelayanan holistik. Harus begitu.
Sekarang saudara percaya kalau kita hidup benar di hadapan Dia, nggak ada kekurangan dalam hidup ini, karena Ia akan mencukupkan segala keperluan, bukan keinginan. Dan sehari ini kita belajar lagi dari 2 Korintus 8 dan Lukas 11. Keperluan bukan cuma untuk keperluan diri sendiri, tapi ada orang lain. Saya belajar dari seorang pendeta di Nabire, namanya pendeta Eliezer Edo. Waktu dia khotbah doa Bapa kami, saya dijamah Tuhan luar biasa. Begini dia khotbah: Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang betul begini terjemahnya, supaya bumi jadi seperti surga. Dan berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Stop sampai di situ. Begini Pak Edo khotbah. Jadi orang-orang yang gak punya bapak seperti kita, mereka bisa dapat makanan tidak? Bisa dapat tidak? Bisa lewat kita. Itu maksudnya. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya. Karena orang-orang yang punya Bapa seperti Bapa di surga, kita punya Dia karena kita anak-anaknya. Maka ingatlah orang-orang yang punya Bapa seperti Bapa di surga. Jadi kita yang mintakan kepada Bapa untuk mereka. Wah, itu luar biasa. Selama ini kita hanya ingat diri sendiri saja. Nggak bisa. Kita harus tahu hak-hak kita. Ada orang lain yang perlu, yang nggak punya Bapa seperti kita. Maka itu saudara, setelah saya tahu kebenaran itu, saya belajar. Ternyata banyak orang Kristen yang salah dalam doa Bapa kami. Lihat, doa itu nggak pernah dijawab oleh Tuhan. Loh, kenapa nggak pernah dijawab? Karena mintanya terus kan, mintanya apa? Secukupnya. Tapi Dia beri kita lebih dari secukupnya. Betul tidak? Kok tidak masa gemuk-gemuk begini? Ngerti kata itu? Nah, aneh. Minta secukupnya kok diberinya lebih. Nah, itu tadi. Lebihnya untuk orang yang gak punya bapak seperti kita. Maka itu saya mengambil kesimpulan. Orang Kristen, apalagi istri pendeta, tidak boleh simpan masakan hari ini buat besok. Itu dosa besar. Kulkasnya hanya untuk air dan buah saja, bukan untuk simpan makanan. Serius. Saya meneliti ayat itu. Kalau sampai orang Kristen simpan makanan buat besok, dosanya 4 kali lipat, saudara. Dosa satu aja sudah masuk neraka, ini 4. Nerakanya di sebelah mana saya tidak tahu itu. Kenapa dosa? 1. Hari ini harusnya ada orang lapar bisa makan, tapi kita simpan untuk besok. Berarti orang itu lapar sampai besok juga. Jadi saya itu kalau di rumah, kalau saudara ke rumah saya tanya istri saya. Begitu jam 5 sore, saya sudah mulai ngitung. Istri saya tahu saya sudah mulai bukain makanan. Kira-kira berapa orang yang akan makan hari ini? Begitu ada sisa, langsung saya suruh keluarkan, cari orang yang perlu makanan ini. Kasih siapa saja. Nah, kami tinggal di daerah yang banyak orang Toraja. Di kiri kanan muka belakang rumah kami, tetangga kami pelihara babi semua karena orang Toraja. Nah, kalau nggak ada orang yang mau babi pun dapat bagian jatah itu. Pokoknya saya melarang istri saya simpan makanan buat besok. Ada yang perlu hari ini kasih. Jadi jangan simpan. Dosa kedua, kalau kita simpan makanan kita buat besok, berarti besok ada penjual-penjual di pasar nggak dapat duit, belanjaannya nggak laku. Dosa besar. Kenapa nggak laku? Karena kita nggak belanja. Ada stok itu, berdosa. Bisa 2 kali berdosa. Ingat, dosa ketiga. Semua makanan yang dipanasi lagi pasti lebih asin. Ya atau tidak? Tanya dokter. Kalau kita makan asin-asin terus lebih banyak penyakitnya. Jadi ngerokok tidak, tapi makan yang dipanasi terus. Sama saja itu buat penyakit dalam tubuh. Dosa ketiga. Dosa keempat, karena melanggar firman. Dapat minta secukupnya, ya harus secukupnya. Yang lebihnya kasih ke orang lain. Amin. Ayo, itu nerakanya di mana itu 4 kali lipat dosanya? Saya tidak tahu. Nah, kalau kita ajar jemaat seperti itu, saudara, mereka tidak takut untuk memberi. Sungguh, tempoyak. Oh ya, lain lagi kalau tempoyak itu, Pak. Itu memang orang daerah disimpan dulu dibusukkan, beda kalau itu. Nah, jadi
Istri saya itu sampai heran juga. Jadi kalau dia tuh jemaat akhirnya tahu. Kalau mereka mau kasih kami makanan, mereka mesti telepon istri saya dulu. Sudah masak apa belum? Kenapa mereka tanya? Karena mereka takut. Kalau sampai istri saya sudah masak, mereka kasih, mereka tahu saya akan kasih orang makanan itu. Karena nggak mau ada makanan sisa di rumah. Jadi jemaat aja ngerti soal itu, saudara. Kalau mereka tahu istri saya nggak masak, mereka baru kirim makanan. Jadi seringkali balap-balapan istri saya itu berlomba. Lebih cepat masak dulu, belum ditelepon nanti itu oleh orang. Karena kalau cuma telepon bohong dong, sudah masak, belum masak bilang sudah. Nah kadang-kadang sudah terlambat juga karena sibuk yang lain. Karena mereka tahu kalau mereka beri makanan istri saya sudah masak, saya nggak akan makan makanan itu. Saya akan kasih ke orang lain. Karena saya nggak menyimpan makanan hari ini untuk besok. Ngerti ya konsep itu? Jadi betul-betul nggak akan ada kekurangan. Jadi kalau kita mengajak jemaat untuk berani investasi dalam kerajaan surga, mulai dari siapa dulu? Diri kita dulu. Nanti jemaat pun akan rajin untuk memberi. Saya sekarang sih tidak gembala penuh. 13 tahun saya jadi gembala, saudara. Tidak ada kantong kolektor dan kas bendahara saya buat nol. Wah, 3 bulan pertama perang terus dengan bendahara. Nggak bisa kalau kas nol. Wah, ini nggak bisa. Saya bilang, percayalah. Saya pemimpin di sini. Saya jadi, tapi gimana kalau perlu bayar listrik, bayar apa itu air, ini bersihkan gedung, ini segala macam. Saya umumkan. Jadi gini, selama 13 tahun saya jadi gembala, uang kas itu nol terus. Akhirnya jemaat aman. Gereja yang ada uang saldo itu seringkali ribut, saudara. Lagi sekali uang lagi jadi masalah. Betul tidak? Nol terus, saudara. Mereka bingung, sudah saya atur. Jadi begini, persembahan cuma ada di kotak. Kami ada 4 pintu di gereja. Saya bilang ada kotak di 4 pintu. Yang mau kasih. Nggak mau nggak usah. Saya nggak ngajar jemaat jadi memberi karena terpaksa. Nah terus saya umumkan keperluan rutin tiap bulan. Ya termasuk untuk persembahan pendeta, untuk ini, untuk itu rutin sudah ada. Nah saya bilang pada jemaat, bagi siapa memberi untuk ini, beri ini, langsung pada bendahara. Begitu ada sisa, langsung saya bagi. Saya punya banyak teman hamba Tuhan yang di desa-desa, langsung kirim. Pokoknya Senin si bendahara itu nggak sibuk ngitung duit, bendahara sibuk ngirim duit, saudara. Kalau tiap Senin, Selasa saya cek. Masih ada saldo, saya marahi bendahara itu. Kamu kejam, habiskan untuk yang perlu. Tidak boleh ada. Oh betul-betul 13 tahun itu aman. Kalau rapat nggak pernah lama-lama. Karena nggak ada duitnya mau dirapatin apa? Serius? Enggak, kalau ada keperluan mendadak, itu begini caranya. Saya umumkan. Jemaat, kita perlu mendadak. Kita perlu sekian. Dan saya minta sebelum selesai ibadah, kita kumpulkan uang. Dan sebelum selesai ibadah langsung dihitung. Jadi uang yang diminta untuk keperluan saat itu harus dihitung sebelum jemaat pulang. Dan saudara tahu, selalu lebih dari yang kami perlukan. Selalu lebih. Dan setiap kali lebih langsung dikirim ke hamba-hamba Tuhan. Saya sudah punya daftar sekian banyak rekan pendeta di desa yang perlu. Dan itu dibagi rata oleh bendahara. Satu kali ada jemaat yang sakit harus operasi, sekian banyak juta perlu biaya. Saya umumkan, ini keperluan salah satu saudara kita, perlu uang sekian. Sekarang kita kumpul duit, saudara. Maka itu jemaat dan bendahara itu heran. Berapapun yang kita perlu, selalu lebih yang dikumpulkan. Karena jemaat tahu uang ini kemana. Selalu begitu. Ada keperluan apa saja. Terus saya bilang kepada mereka, kalau keperluannya di tengah-tengah hari Minggu, karena nggak ada minggunya, nah saya pilih 11 orang yang betul-betul punya hati. Jadi 11 orang ini sebagai kas darurat. Ini para pengusaha. Nah saya bilang pada bendahara, kalau sampai ada keperluan hari Selasa atau hari Kamis atau hari Jumat, nggak mungkin tunggu Minggu, mati dulu nih orang. Kalau lagi perlu, maka 11 orang ini akan dihubungi oleh bendahara. Ada keperluan sekian untuk ini. Langsung mereka 11 memberi. Dan sama, selalu lebih dari yang diminta. Jadi 13 tahun saya jadi gembala secara resmi waktu itu. Tidak ada keributan dalam gereja. Kasih itu nol terus. Jadi bendahara pun gak capek ngulusin. Terus nol terus mau ditulis apa? Nggak ada yang ditulis lagi. Cuma pengeluaran berapa sekian, pengeluaran sekian, sisanya sekian. Kirim.
aman gereja itu. Tapi saya yang serahkan di gembala, lain lagi ya sudah. Bukan urusan saya. Dan saya sudah buat berhasil jemaat seperti itu. Maka itu nggak pernah kesulitan. Mereka berani investasi, menarik saudara